Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 yaitu dengan usaha kami yaitu Samyang Roll. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat proposal usaha tentang usaha kami. Mungkin di sini kami akan mempresentasikan sekitar 10 sampai 15 menit, jadi tidak lama. Nah, ada pepatah yang berkata, terkenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai pada materi kelompok kami, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, dan saya Azhara Gunaryawan dan rekan-rekan saya Zikra Nafisha Pramesti, Saya Sulandari. Saya Muhammad Tariq Al-Mutarraf. dan ada satu rekan kami lagi yang mungkin sekarang sedang berhalangan hadir, yaitu Dewi Kristiani, dikarenakan sedang sakit. Jadi kita mendoakan Dewi supaya cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita lagi di sini. Amin. Nah, di sini kami di dalam PPT kami ini ada materi yaitu latar belakang, visi misi, tujuan, manfaat, strategi pasar, analisis SWOT, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini ada penjelasan tentang usaha kami, yaitu Samyang Roll itu apa sih? Samyang Roll itu adalah makanan yang berbahan utamanya itu adalah mie. Mie-nya itu bisa dari mie Samyang asli atau dari mie yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai budget yang kurang atau gimana, atau yang mau lebih simpel, bisa buat mie yang dari mie Indonesia kayak mie goreng dan sebagainya, itu bisa. Nah, mie-nya itu bukan mie yang biasa yang kayak udah mie aja, jadi bisa mie-nya itu dibalut dengan menggunakan dengan rice paper yang bisa dimakan atau plastik nasi yang bisa dimakan gitu, jadi bisa dikonsumsi sama kita semua, jadi tidak berbahaya. Dan Samyang Roll ini itu bisa dicocol dengan berbagai macam saus. Nah, kemarin itu kita buat pas project itu kita buat saus cheese sama barbecue. Jadi kalau teman-teman mau buat saus yang lain itu bisa banget. Jadi sesuai ide kreatif teman-teman sendiri. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang bagi seluruh orang adalah melakukan sesuatu yang baru dan berbeda, ialah nilai tambah suatu barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, jadi maksudnya itu di sini kita yang ingin membuka wirausaha itu kita harus mempunyai ide yang kreatif dan inovatif. Karena kan usaha itu pasti kita nggak langsung asal bikin, jadi kita mau berbeda dengan orang lain. Jadi belum ada orang yang jualan barang ini barang itu, jadi kita harus mempunyai ide yang kreatif dan inovatif. Dan barang yang kita buat itu yang udah dijual sama orang-orang itu, barang itu akan menjadi ada nilainya gitu. Jadi kayak misal botol plastik kan bisa didaur ulang ya, jadi kita bisa buat mobil-mobilan dari botol plastik itu dan juga bisa kita jual. Dan juga ada bungkus kopi yang bisa dijadiin tas yang dari kopi itu, pasti teman-teman tahu kan. Nah, ini juga berarti akan ada nilainya itu dari bungkus kopi itu. Selanjutnya ada visi misi. Visi yang pertama itu menjadikan tempat wirausahawan mudah untuk mencoba hal-hal baru yang kreatif dan juga inovatif. Visi kita mengenalkan pada masyarakat makanan internasional. Kedua, membuat bentuk baru dari makanan asli Indonesia. Ketiga, menjadi makanan yang mudah untuk dibawa kemanapun. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami memilih usaha ini yang pertama ada mengasah soft skill kami dalam berwirausaha. Kedua, menarik konsumen melalui bentuk makanan yang unik untuk mencapai target yang kita tentukan. Yang terakhir, mengembangkan makanan Indonesia dengan cara membawa bentuk yang unik dan lucu. Selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat yang kami dapatkan adalah menjadi tahu apa saja makanan yang diminati oleh kaula muda di zaman sekarang. Lalu kami juga tahu kalau untuk membuat usaha makanan tidak hanya untuk menentukan harga, tetapi juga berkomunikasi dan menarik pelanggan agar dapat membeli usaha yang telah kami buat. Nah, di sini
sini ada strategi pasar sama analisis SWOT. Yang pertama ada strategi pasar, itu ada segmenting, targeting, sama positioning. Terus sama ada analisis SWOT, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini tuh ada menu yang kemarin kita jual, yaitu ada saus keju sama saus barbecue. Nah, di sini juga ada taburan sedikit nori. Nah, terakhir ada kesimpulan. Samro merupakan produk yang kami buat dalam usaha ini. Kami membuat produk ini atas tugas wirausaha kami dalam membuka usaha bisnis baik itu makanan, minuman, atau yang lainnya. Kami sangat mengharapkan produk yang kami buat ini dapat diterima dengan baik dan disukai oleh seluruh konsumen. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Boleh Sakai? Mau bertanya apa? Oke, jadi pertanyaannya itu, bentar ya. Apa kendala yang kalian hadapi saat pembuatan samyang roll ini? Oke, aku tampung dulu ya. Terima kasih. Yang kedua boleh Viko, Tiara. Gimana caranya supaya menarik para konsumen untuk membeli produk kalian? Oke. Itu boleh Viko. Kalau jualannya nggak habis itu bisa disimpan apa dibuang? Oke. Kita diskusiin dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diajukan. Di sini aku bakal jawab pertanyaan dari Sakai. Apa sih kendala yang kalian hadapi saat pembuatan samyang roll? Pertama itu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertama, aku bakal ngejelasin pertanyaan dari Sakai. Apa sih kendala yang kalian hadapi saat pembuatan samyang roll? Nah, kalau kendala tuh sebenarnya dari bahan-bahannya, yaitu kayak beli rice paper tuh harus di online, soalnya kalau nyari di mana-mana tuh agak susah buat dicarinya. Terus samyang rice papernya juga itu kalau misalkan udah kena air jadinya tuh lengket gitu, terus juga jadi gampang sobek. Jadi itu kendalanya. Jadi pas dimasukin ke air itu kan mereka kan dimasukin ke air dulu kan, jadi langsung bunyi. Mereka di dalam langsung ngelongin itu kan, jadi itu dimasukin ke dalam airnya itu jangan terlalu lama. Jadi asal basah aja gitu baru mereka basah dan diangkat. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Tiara, yaitu bagaimana cara kami menarik para konsumen untuk membeli produk kami. Di sini saya akan menjelaskan bahwa teknik yang kami gunakan adalah dari mulut ke mulut. Yang pertama, agar dari ini kita dapat menyebarkan informasi melalui teman atau kenalan yang sudah punya. Yang kedua, kami memanfaatkan media massa yaitu WhatsApp. Kami memasang poster elektronik, menyebarkannya lewat informasi dari grup, lalu menyebarkannya ke teman-teman kami lewat WhatsApp yang kami punya. Udah belum Tiara? Selanjutnya dijelasin yang ketiga sama Asih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu, kalau jualannya nggak habis itu bisa disimpan atau dibuang? Nah, kalau ini kita bisa disimpan. Kalau misalkan kita jualan tapi masih ada sisa gitu, terus mau dijual besoknya lagi, kita bisa simpan di dalam kulkas. Terus habis itu diangetin ke besokannya. Jadi itu bisa dijual lagi. Tapi itu waktunya nggak bisa kayak sampai berhari-hari banget. Terus kebetulan juga kita kan jualan ngadainnya PO, jadi nggak perlu kalau misalkan kelebihan juga kita bakal makan.
jual buat orang yang mau lagi. Ya. Mungkin sampai sini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.